Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kepada yang terhormat Bapak Fathaila, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Meliza dengan NPM 122, dan teman-teman saya Jasendo Aldava Putra dengan NPM 210, Bayu Anwar dengan NPM 103, Dita Fadila dengan NPM 150, Siti Wahyuni dengan NPM 226, Anggi Permata dengan NPM 137, Fatia Zahra Kaila dengan NPM 144, dan Ajeng Dwi Rahmawati dengan NPM 112. Latar belakang dari permasalahan tersebut adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia hiburan dan perjudian. Dampak signifikan dari revolusi digital adalah kemunculan judi online yang memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses permainan taruhan melalui internet. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan tindak pidana. Berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 303 KUHP. Yang juga terhitung masuk dalam permainan judi ialah perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang kecanduan terhadap judi online? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai sosial seperti bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menghadapi permasalahan sosial seperti kasus judi online. Yang ketiga, apa peran masyarakat dan pihak berwajib dalam upaya menangani maraknya kasus judi online. Tujuan untuk menganalisis dampak negatif dari maraknya judi online terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks meningkatkan jumlah penceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk dari judi online. Ini juga memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi dampak negatif dari judi online terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga dan pernikahan. Dengan memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat, diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh judi online dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Studi tentang dampak judi online terhadap hubungan keluarga, perceraian, ekonomi, dan masalah sosial. Kerangka teoritis. Teori pembelajaran behavioris. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu termasuk kecanduan judi dipengaruhi oleh stimulus dan respon dari lingkungan. Penguatan positif dan negatif dapat memperkuat perilaku berjudi. Teori kesenjangan sosial. Teori ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial dapat mendorong individu mencari pelarian melalui judi online yang sering kali berujung pada masalah keuangan dan sosial. Teori ketergantungan menjelaskan bagaimana individu dapat menjadi tergantung pada perjudian akibat faktor psikologis dan lingkungan yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan dan hubungan sosial. Sumber media berita. Sumber Nana Viva Lampung. Nama berita, lagi jumlah janda melonjak di Prinsewu, judi online jadi akar penyebab. Metode kajian yang pertama ada subjek pengkajian, yaitu kita mengambil komunitas. Yang kedua yaitu ada waktu dan tempat, Selasa 12 November 2024 di Humas Pengadilan Agama Prinsewu. Terus metode pengumpulan data, yaitu kita menggunakan metode pengumpulan data, wawancara dan survei. Analisis data, analisis kualitatif yang melakukan wawancara dan survei untuk memahami pengalaman individu terkait dampak sosial dan psikologis judi online seperti peningkatan konflik keluarga dan isolasi sosial. Indikator kerja, judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan SDM dan pemuda di Indonesia.
Yang terakhir yaitu ada metode evaluasi, kita menggunakan metode observasi. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama, rapat kelompok sebelum terjun ke lapangan. Yang kedua, wawancara humas Pengadilan Agama Pring Sewu. Yang ketiga, ada evaluasi kelompok setelah wawancara. Untuk dokumentasinya menyusul. Selanjutnya, rencana anggaran belanja kegiatan. Yang pertama ada pena, yang kedua ada buku, yang ketiga ada cetak proposal, yang keempat itu ada buah tangan.